tidak perlu mencampuri hak-hak kaum non-muslim ataupun orang kafir. Dan begitu juga orang-orang kafir itu hendaknya jangan mencampuri hak-hak kita sebagai orang Muslim. Plus pada teman kita yaitu Ashraf. Masuk yaitu tentang tindak kekerasan. Apa sih Bu tindak kekerasan itu? Nah, tindakan kekerasannya itu tindakan yang memang kita sengaja dengan dilakukan oleh individu ataupun secara berkelompok untuk menindas suatu orang tersebut. Kita mencelanya, kita mencari kelemahannya, itulah yang dimaksud dengan tindakan kekerasan. Nah, di dalam tindakan kekerasan ini juga dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Nah, tadi kan saudara Fatimah bisa dijelaskan nggak maksud dari Quran surah Al-Maidah ayat 32 ini? Itu menjelaskan tentang kalau misalnya ada toleransi, kalau Al-Maidah ayat 32 ini tentang tindak kekerasan. Jadi ayat ini itu turun ketika tentang cerita Qabil yang membunuh saudaranya. Nah, jadi kita itu dilarang untuk membunuh sama manusia tanpa sebab dan nggak boleh berlaku tindak kekerasan. Kita ada suatu sebab kayak membunuh orang lain duluan baru kita boleh membunuhnya. Kalau nggak boleh, kalau nggak ada satu hal yang membuat kita membunuh dia, berarti itu nggak ada tidak baik. Tadi penjelasan dari Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang telah dijelaskan oleh teman kita Fatimah. Boleh beri hapus. Jadi di dalam Quran surah Al-Maidah ini membahas tindak kekerasan. Jadi kita sebagai umat beragama kita tidak boleh melakukan tindakan kekerasan karena ini adalah perbuatan yang dosa dan merugikan orang lain, merugikan diri kita, kemudian merugikan orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam toleransi ini Ibu mau tanya dulu, ada nggak yang bisa menyebutkan sikap toleransi beragama di dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba jelaskan sikap toleransi beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari toleransi ini yaitu menghormati agama orang lain, tidak berusaha menghormati agama orang lain, dan ketika kita membangun ibadah kita tidak mengganggu ibadah orang lain. Toleransi ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh mengganggu ibadah orang itu dan orang itu juga tidak boleh mengganggu ibadah kita. Maka itu. Nah, kemudian contoh dari tindak kekerasan dalam sehari-hari ada yang bisa dijelaskan? Saudara Rahmat. Yang kita lihat di sekarang ini yang sudah banyak menjadi contoh kekerasan sehari-hari yang mana banyak terjadinya pencurian lah, seperti kita lihat di Instagram ada pembacokan atau pembegalan lah, ada juga yang mengenai perasaan orang lain seperti menghina, mengejek dan memaki. Mungkin itu saja untuk contohnya. Terima kasih. Rahmat sudah benar, yaitu contoh dari tindakan kekerasan pada sehari-hari kita. Kemudian, nah, Ibu mau tanya nih, kan sudah dijelaskan nih toleransi dan tindak kekerasan. Anak-anak sudah paham kan tentang apa itu toleransi, kemudian surat yang berkaitan dengan itu, kemudian contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Sudah. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi, Ibu di sini menggunakan metode berpikir dua kepala, yaitu yang dimaksud dengan metode ada dua kelompok gitu kan di dalam
Jadi dalam Islam kita tidak dibolehkan untuk menyakiti perasaan hati sesama manusia. Nah, dalam Islam kita dianjurkan untuk toleransi terhadap dalam aspek sosial. Sedangkan dalam aspek agama kita dianjurkan untuk mengikuti dalam surah Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sahabat, terima kasih kepada kelompok yang membuat mana? Silakan. Jadi kesimpulan dari video yang tadi adalah pemilihan. Kesimpulannya ini adalah kita itu tidak boleh menyakiti perasaan tetangga kita, apalagi tentang menyakiti perasaan orang lain, apalagi kita itu bertetangga, meskipun kita itu beda keyakinan, beda pemahaman. Jadi kita itu dalam bertetangga harus saling membantu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam video tadi. Laku minum waliyadin, lalu urusan agama, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Aula Rahmat yang telah menyimpulkan video tersebut. Nah, pendapat kalian semua benar. Lagi-lagi itu berkaitan dengan sikap toleransi, yaitu penguatan materi tentang agar kalian paham betapa pentingnya toleransi beragama dan kita juga harus menghindari dari tindak kekerasan. Untuk pelajaran hari ini, Ibu hanya bisa menyimpulkan tentang materi yang kita ajarkan hari ini, yaitu tentang toleransi, kemudian bertindak menghindari tindak dari kekerasan. Nah, harus kalian pahami lagi bahwa toleransi itu adalah toleransi beragama itu toleransi yang harus kita tanamkan gitu kan. Kita harus menghormati, kemudian kita harus menghargai agama orang lain. Karena di Indonesia ini beragama di dalam Indonesia ini berbeda-beda. Jadi kita harus menghormatinya dan kita tidak boleh mencela agama orang lain. Kemudian belakangan ini kan sering terjadi tuh tindak kekerasan. Padahal tindak kekerasan itu sangatlah dilarang dalam agama dan kita harus menjauhi tindak dari kekerasan itu. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari Ibu. Untuk minggu depan, Ibu ada tugas untuk kalian. Silakan dicatat. Nah, tindak kekerasannya itu hari atau mengamati yang baru-baru saja terjadi tentang sikap toleransi beragama dan tindak kekerasan di lingkungan sekitar kita. Nah, Ibu tunggu tugas itu minggu depan. Nah, mungkin itu menjadi